Assalamualaikum, back again to this Kopi Misteri bareng saya Topan. Hari ini saya akan coba bercerita pengalaman mistis yang pernah saya alami di kota Malang. Sebelum saya bercerita, izinkan saya berterima kasih buat kalian yang selalu support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa share cerita kalian ke email kami di discopychannel@gmail.com. So, ayo kita mulai cerita mistis malam ini. Waktu itu, saya dan kawan-kawan memang menjadwalkan liburan akhir tahun ke Malang. Nggak afdol kalau misalnya kita ke Malang, nggak mampir dulu ke Bromo. Jadi, kita berangkat berlima dari Bali. Ada saya, Topik, Nendra, Aji, dan Komar. Kami berangkat sekitar jam 2 siang dari Bali, pada tanggal 29 Desember. Kita sengaja nggak tahun baruan di Bromo, karena biasanya bakal rame banget orang yang datang ke sana ketika tahun baruan. Karena itu, kita mutusin buat ke sana lebih awal, dan ngabisin libur tahun baru di Marang aja. Singkat cerita, kita sampai di Bromo sekitar jam 1 pagi. Waktu itu ternyata sudah banyak juga yang datang buat liburan. Karena takut nggak dapat mobil, kita langsung daftar dulu biar dapat jeep buat ke puncak. Alhamdulillah kita akhirnya dapat. Setelah itu karena badan yang udah capek selama di perjalanan tadi, kita langsung mutusin buat istirahat. Sebelum nanti jam 3-an kita harus mulai jalan ke puncak buat lihat sunrise. Singkat cerita, setelah kelar wisata Bromo, kita langsung jos ke Malang siang itu juga. Sampai Malang, teman saya Nendra yang punya keluarga di sana ngajak silaturahmi dulu ke tempat Pak D-nya. Sebelum kita cari penginapan buat istirahat rencananya. Sesampainya di sana, setelah ngobrol-ngobrol, beliau menawarkan untuk menginap di sana. Di salah satu rumah yang gak terlalu jauh dari kediaman beliau. Akhirnya kita berunding dan mengiyakan untuk menginap di sana. Lalu kita ambil tas di mobil dan menuju ke rumah itu. Di perjalanan ke sana, Pak D cerita kalau rumah itu kosong sudah 3 tahun lalu karena pemiliknya yang kerja di Jepang. Pemiliknya juga belum pernah kembali sejak berangkat ke Jepang 3 tahun lalu. Dan beliaulah yang diminta untuk menjaga dan merawat rumah itu. Saya nanya ke Pak D, "Nggak apa-apa tak Pak D, kita nginep di sini? Nggak perlu izin orangnya dulu?" "Nggak apa-apa, memang kalau saya ada tamu tak suruh nginepnya di sini, biar rumahnya nggak kosong gitu mas. Ntar angker lagi kalau kosong." Obrolan ringan yang ngebuat saya kepikiran, karena notabene saya itu sedikit penakut dengan hal-hal yang kayak gitu. Sesampainya di rumah itu, Pak D langsung membuka gerbang dan pintu rumah. Dan benar saja, waktu kita masuk rumah itu, keadaan rumah memang sangat kotor. Debu di lantai juga tebal, dan suasana rumah yang lembab ngebuat rumah itu terlihat sangat seram. Akhirnya Nendra nanya, "Nggak pernah dibersihin toh ini Pak D?" "Jarang, pas ada tamu aja biasa tak bersihin. Kalian sih nggak ngabarin dulu mau kesini, jadi nggak sempet saya bersihin." "Ya wes nggak apa-apa Pak D, nanti biar kita yang nyapuin." Singkat cerita, kita taruh tas di sana dan mandi. Karena capek seharian jalan habis dari Bromo. Jadi, kita mutusin buat istirahat malam ini. Hari pertama kami di rumah itu nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, kita keliling kota Malang dan ngabisin malam tahun baru di salah satu coffee shop di kota Malang. Sekalian ketemu teman lama saya, sebut saja namanya Ega. Dia kerja di kafe itu. Setelah melihat kembang api dan merayakan tahun baru, akhirnya kita mutusin buat balik. Sesampainya di rumah, kita ngobrol dulu.
Kebiasaan kita yang kalau bercanda nggak tahu tempat, lagi-lagi ngebuat masalah pada akhirnya. Sekitar jam 2 pagi, teman-teman lainnya sudah ngantuk berat. Akhirnya mereka mutusin buat tidur dan kami matiin lampu yang ada di rumah itu. Aji tidur di kamar sendirian dan yang lainnya gelar tikar tidur di ruang tengah. Tadi rumah itu bentuknya kotak. Di depan kami itu ruang tamu, terus di sampingnya itu ada kamar tidur satu, terus di depan kamar tidur itu ada ruang tengah, terus di samping ruang tengah itu ada satu kamar lagi. Di belakang ruang tengah ini ada dapur dan tangga menuju ke lantai atas. Jadi kita tidur menghadap ke ruang tamu. Singkat cerita, teman-teman pada tidur. Tinggal saya dan Komar yang masih bangun mainin HP sambil nonton TV. Tiba-tiba sekitar jam 3 pagi, pintu masuk di ruang tamu itu ada yang ngetok 3 kali. Sontak saya dan Komar kaget. Siapa yang jam segini bertamu? Langsung saja saya tanya. Siapa? Siapa ya? Tapi gak ada jawaban apapun. Saya berusaha mikir positif aja, mungkin itu angin. Akhirnya kami lanjutin main HP. Gak lama dari itu, pintu tadi diketok lagi. Aji yang setengah sadar karena terbangun dari tidur, keluar dari kamarnya. Terus dia langsung ngomong gini, "Jangan dibuka, itu jin." Ternyata dia juga dengar suara itu. Bulu kuduk saya jadi merinding. Ah, gila kamu Ji. Jangan gitu dong, udah tahu temennya penakut. Pikiran saya waktu itu kemana-mana. Terus Aji sebelum masuk setelah dari kamar mandi, ngingetin lagi. Pokoknya inget, omonganku tadi, jangan dibuka. Aji yang memang sering melihat hal seperti itu, membuatnya biasa aja. Lalu dia masuk lagi ke kamar tadi dan kembali tidur. Akhirnya saya minta tolong Komar buat lihat ke depan. Dia yang awalnya nggak mau karena takut karena omongan Aji tadi, akhirnya penasaran juga. Komar beraniin diri ke depan buat ngecek dari jendela. Dan ternyata nggak ada orang sama sekali. Seketika itu Komar wajahnya pucat dan langsung balik ke ruang tengah. Saya nanya ke Komar, "Gimana Mar? Gak ada orang loh." "Terus siapa dong yang ngetok tadi?" "Ya udah, nggak usah dibahas Pan. Kita tidur aja yuk." Ya udah, akhirnya kita coba lupain kejadian itu dan berusaha buat tidur aja. Suasana malam itu hening banget karena waktu itu memang habis hujan. Jadi cuma ada suara jangkrik dan kodok. Sekitar 30 menitan kita coba menjemin mata, tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Tapi suaranya seperti ngetok kaca jendela yang ada di ruang tamu. Saya dan Komar langsung bangun dari tidur. Bukan main kagetnya. Waktu kami bangun dan mata kami mengarah ke ruang tamu yang gelap. Ada sosok hitam besar memandang kami dengan suara menggeram, terus tembok di ruang tamu dicakar. Kami yang waktu itu cuma berdua aja, langsung berusaha ngebangunin Nendra dan Topik di sebelah kami, yang sudah tidur dengan nyenyak. Mereka nggak bangun sama sekali. Saya panik, saya pejemin mata dan mulai membaca surat-surat pendek. Komar yang memang berasal dari Jawa, mencoba berinteraksi dengan sosok itu dengan bahasa Jawa halus. "Kulo nyuwun ngapura nggih Mbah. Kulo teng mriki ajeng numpang sare." Gitu terus dia bilang sampai akhirnya suara itu hilang dari ruang tamu. Tapi kejadian mistis kita belum selesai sampai di sini. Dari lantai atas ada langkah kaki yang suaranya gede banget menuju ke arah tangga di belakang kami. Saya langsung inisiatif buat hidupin lampu di rumah itu sambil tetap berdoa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Malam itu benar-benar mengerikan.
Saking tertekannya sampai ngebuat kami nggak bisa tidur. Setelah terdengar azan subuh, hati kami mulai tenang. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Pak D-nya Nendra datang buat nawarin sarapan. Teman-teman juga sudah bangun waktu itu. Akhirnya saya coba ceritain kejadian tadi malam yang saya dan Komar alamin. Mereka juga kaget, karena biasanya mereka kalau dibangunin pasti kerasa. Tapi tadi malam mereka nyenyak banget dan gak kerasa waktu saya bangunin mereka. Dan benar saja, Pak D-nya Nendra mulai buka cerita kalau bukan cuma kami berdua yang pernah diganggu di rumah itu. Sebelumnya ada tukang yang disuruh buat benerin rumah itu dan dia juga diganggu sama penunggu rumah tersebut. Sampai tukang itu gak mau kerja lagi di sana. Saya nggak tahu apa kesalahan kami. Apa mungkin karena bercanda kita yang berlebihan atau memang penunggu rumah itu yang jahil. Dan akhirnya saya dan teman-teman mutusin buat balik aja ke Bali hari itu juga. Dan alhamdulillah kita sampai di Bali dengan selamat. Oke teman-teman, sekian cerita malam ini. Gimana ceritanya? Kalau kalian punya cerita yang mirip dengan kejadian malam ini, bisa kalian share cerita kalian di kolom komentar, nanti kita sambung dari sana. Buat kalian yang tidak ingin ketinggalan dengan video kami selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Dan kasih tahu teman-teman kalian dengan cara share video ini. So, dari Jala Coffee Renon Denpasar, dengan Topan yang bertugas malam ini, pamit.